Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Adapun submateri yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan ragam atau varians pada data berkelompok. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Ukuran penyebaran data. Untuk submateri yang kelima yaitu ragam atau varian. Jika sebelumnya sudah kita pelajari ragam atau varian pada data tunggal, kali ini akan kita pelajari ragam atau varian pada data berkelompok. Nah, ragam atau varians pada data berkelompok itu dapat dirumuskan sebagai berikut. S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, di sini S pangkat 2 itu adalah ragam atau varians, kemudian XI adalah nilai tengah interval kelas ke I, kemudian FI adalah frekuensi dari interval kelas ke I, dan X bar adalah nilai rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan ragam atau varians pada data berkelompok, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Diberikan data nilai matematika kelas 10-1. Tentukan varians dari data di atas. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, di soal ini disajikan data berkelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk frekuensi di sini akan kita nyatakan menjadi FI. Nah, banyaknya kelas pada data ini ada 6 kelas interval. Untuk mencari nilai varians, maka langkah pertama yang akan kita cari adalah nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Nah, nilai rata-rata pada data berkelompok itu dapat dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Nah, karena data berkelompok itu berbentuk interval, maka untuk XI di sini adalah nilai tengah interval kelas ke I. Sedangkan FI adalah frekuensi dari interval kelas ke I. Maka akan kita cari nilai tengahnya atau nilai XI dan nilai XI dikali FI yang disajikan dalam bentuk kolom berikut ini. Nah, pertama-tama akan kita cari nilai tengah atau XI dari masing-masing interval kelasnya. Untuk interval kelas ke-1 dengan nilai 63 sampai dengan 67. Nah, interval ini mempunyai batas bawah 63 dan batas atas 67. Maka nilai tengahnya adalah batas atas ditambah batas bawah kemudian dibagi 2. Maka 67 ditambah 63, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 65. Atau kalian juga bisa menentukan nilai tengah dari data yang terdiri dari 63, 64, 65, 66, dan 67. Nah, nilai tengahnya adalah 65. Sehingga nilai tengah dari interval kelas ke-1 ini adalah 63. Nah, dengan cara yang sama, maka untuk interval kelas kedua dengan nilai 68 sampai dengan 72, maka nilai tengahnya adalah 70. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan nilai 73 sampai dengan 77,
maka nilai tengahnya adalah 75. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan nilai 78 sampai dengan 82, maka nilai tengahnya adalah 80. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan nilai 83 sampai dengan 87, maka nilai tengahnya adalah 85. Terakhir, untuk interval kelas ke-6 dengan nilai 88 sampai dengan 92, maka nilai tengahnya adalah 90. Nah, setelah didapat nilai-nilai XI-nya, maka yang kedua akan kita cari nilai-nilai XI dikali FI. Maka kita kalikan kolom XI dengan kolom FI. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 65 dan F1 sama dengan 2, maka X1 dikali F1 yaitu 65 dikali 2. Hasilnya adalah 130. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 70 dan F2 sama dengan 3, maka X2 dikali F2 yaitu 70 dikali 3, hasilnya adalah 210. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 75 dan F3 sama dengan 6, maka X3 dikali F3 itu sama dengan 75 dikali 6. Hasilnya adalah 450. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 80 dan F4 sama dengan 4, maka X4 dikali F4 yaitu 80 dikali 4, hasilnya adalah 320. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 85 dan F5 sama dengan 4, maka X5 dikali F5 yaitu 85 dikali 4, hasilnya adalah 340. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 90 dan F6 sama dengan 1, maka X6 dikali F6 yaitu 90 dikali 1, hasilnya adalah 90. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan hasil dari perkalian XI dengan FI ini untuk semua kelas intervalnya. Maka 130 ditambah 210 ditambah 450 ditambah 320 ditambah 340 ditambah 90, hasilnya adalah 1540. Sehingga didapat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikali FI itu sama dengan 1540. Nah, berikutnya kita jumlahkan seluruh frekuensi dari semua kelas interval ini. Maka 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1, hasilnya adalah 20. Maka sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI itu sama dengan 20. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita cari nilai rata-ratanya menggunakan rumus ini. Maka, substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat X bar sama dengan 1540 per 20. Nah, hasil dari 1540 dibagi 20 adalah 77. Maka didapat X bar sama dengan 77. Jadi, nilai rata-ratanya adalah 77. Nah, langkah yang kedua akan kita cari nilai variansnya dengan menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka akan kita cari terlebih dahulu nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like,
komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, untuk mencari nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, maka kita buat 3 buah kolom yang terdiri dari XI dikurang X bar, kemudian XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, dan FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2, yaitu sebagai berikut. Nah, pertama akan kita cari XI dikurang X bar, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk interval kelas ke-1 dengan X1 sama dengan 65 dan X bar sama dengan 77, maka X1 dikurang X bar, yaitu 65 dikurang 77, hasilnya adalah negatif 12. Berikutnya untuk interval kelas kedua dengan X2 sama dengan 70 dan X bar sama dengan 77, maka X2 dikurang X bar, yaitu 70 dikurang 77, hasilnya adalah negatif 7. Berikutnya untuk interval kelas ketiga dengan X3 sama dengan 75 dan X bar sama dengan 77, maka X3 dikurang X bar, yaitu 75 dikurang 77, hasilnya adalah negatif 2. Berikutnya untuk interval kelas keempat dengan X4 sama dengan 80 dan X bar sama dengan 77, maka X4 dikurang X bar, yaitu 80 dikurang 77, hasilnya adalah 3. Berikutnya untuk interval kelas kelima dengan X5 sama dengan 85 dan X bar sama dengan 77, maka X5 dikurang X bar, yaitu 85 dikurang 77, hasilnya adalah 8. Terakhir untuk interval kelas ke-6 dengan X6 sama dengan 90 dan X bar sama dengan 77, maka X6 dikurang X bar, yaitu 90 dikurang 77, hasilnya adalah 13. Nah, selanjutnya yang kedua akan kita cari XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kuadratkan kolom XI dikurang X bar ini. Sehingga didapat negatif 12 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 144. Berikutnya negatif 7 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 49. Berikutnya negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 4. Berikutnya 3 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 9. Berikutnya 8 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 64. Terakhir, 13 dipangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 169. Nah, selanjutnya yang ketiga akan kita cari nilai FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Maka kita kalikan kolom FI dengan kolom XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 ini. Maka 2 dikali 144, hasilnya adalah 288. Berikutnya 3 dikali 49, hasilnya adalah 147. Berikutnya 6 dikali 4, hasilnya adalah 24. Berikutnya 4 dikali 9, hasilnya adalah 36. Berikutnya 4 dikali 64, hasilnya adalah 256. Terakhir, 1 dikali 169, hasilnya adalah 169. Nah, langkah selanjutnya tinggal kita jumlahkan seluruh nilai yang ada di kolom FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 ini. Maka 288 ditambah 147 ditambah 24 ditambah 36 ditambah 256 ditambah 169, hasilnya adalah 920. Maka didapat nilai dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari
FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 sama dengan 920. Nah, setelah didapat kedua nilai ini, maka langkah yang selanjutnya itu tinggal kita cari nilai variansnya dengan menggunakan rumus S pangkat 2 sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI dikali XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2 per sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari FI. Maka substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sehingga didapat S pangkat 2 sama dengan 920 per 20. Nah, hasil dari 920 dibagi 20 adalah 46. Maka S pangkat 2 sama dengan 46. Jadi, varians dari data nilai matematika kelas 10.1 di samping ini adalah 46. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang keempat, yaitu ukuran penyebaran data. Untuk submateri, menentukan ragam atau varians dari data berkelompok. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.